Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum dimulai ceritanya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar juga, Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2666 Putri Mayat dipuji untuk pertama kalinya. Gadis berambut pendek itu berkata dengan suara nyaring, "Tidak mungkin, kamu pasti terpesona, kan?" Li Fugui menghela napas, tersenyum pahit dan berkata, "Ingat, tidak ada yang mustahil di dunia ini." "Apa, kamu mau $10.000 itu atau tidak? Kalau mau, anggukkan kepalamu sekarang dan aku akan segera memberimu uangnya. Tetapi jika kamu tidak menginginkannya, kamu tidak diperbolehkan memberitahu orang lain tentang masalah ini setelah kamu selesai." Gadis berambut pendek itu menggaruk kepalanya, dengan kata "tidak dapat dipercaya" tertulis di wajahnya. Tepat saat kedua gadis itu kebingungan, tanpa diduga, gadis mayat itu muncul di hadapan kedua gadis itu tanpa seorang pun menyadarinya, memegang beberapa pakaian dalam dan mengenakan rok merahnya. Ketika kedua gadis itu menoleh ke arah mayat putri, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Pelanggan lain kini melemparkan pandangan penasaran ke arah kedua gadis itu. Setelah melihat adegan ini, gadis berambut pendek itu berbisik, "Ini dia? Kapan dia datang?" Li Fugui perlahan berdiri dan berkata kepada gadis berambut pendek itu sambil setengah tersenyum, "Kakak, kamu orang baik, tapi matamu kering dan kamu tidak bisa membedakan orang baik dan orang jahat. Tapi itu tidak masalah, bergaullah dengan orang lain di masa depan. Saat kamu bertambah dewasa, kamu akan bisa membedakan mana orang baik dan mana orang jahat." Setelah mengatakan hal ini dengan santai, Li Fugui berjalan ke meja kasir dengan cara yang elegan, mengeluarkan ponselnya, memindai kode dan menyelesaikan pembayaran. Ia menghampiri kedua wanita muda itu lagi dan berbisik, "Haha, setelah dipikir-pikir, aku memutuskan untuk memberimu sejumlah uang. Kalau tidak, kalian akan benar-benar mengira aku orang jahat. Jangan hanya berdiri di sana, aktifkan kode pembayaran Anda dan saya akan memberi Anda tip." Gadis berambut panjang itu menjilati bibirnya yang kering, dan setelah berpikir sejenak, dia mengertakkan gigi dan mengeluarkan ponselnya. Setelah membuka kode pembayaran, dia dengan hati-hati meletakkan telepon di depan Li Fugui. Li Fugui segera mentransfer 10.000 yuan ke pihak lain. Kemudian dia tersenyum dan berkata kepada gadis berambut pendek itu, "Ngomong-ngomong, kalau kamu merasa aku orang jahat, kamu bisa menelepon polisi kapan saja dan meminta mereka menangkapku. Aku menginap di Hotel Longteng yang tidak jauh dari sini. Juga, kamu juga harus mengaktifkan kode pembayaran. Haha, sepertinya tidak pantas memberimu terlalu banyak. 8.000 atau 10.000 hanyalah tip untukmu." Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, gadis berambut pendek itu menarik napas dalam-dalam. Setelah beberapa detik hening, dia melihat gadis berambut panjang itu telah menerima transfer sebesar 10.000 yuan. Demi uang, dia berusaha menenangkan dirinya semampunya, lalu bertanya kepada Li Fugui, "Tuan, apakah Anda yakin tidak melakukan sesuatu yang melanggar hukum?" Li Fugui tampak tidak sabar dan berkata, "Saya bertanya apakah Anda menginginkan uang itu atau tidak. Jika tidak, hubungi polisi sekarang." Gadis berambut panjang itu buru-buru mendesak, "Jangan hanya berdiri di sana, buka kode pembayaran dengan cepat dan biarkan pria tampan ini memberimu uang. Biarkan mereka pergi dari sini dengan cepat." Setelah beberapa detik terdiam, gadis berambut pendek itu akhirnya membuka kode pembayaran dan menyerahkan telepon kepada Li Fugui. Li Fugui segera membayar tagihannya. Dia tersenyum pada dua wanita muda di depannya dan berkata, "Baiklah, sekarang kalian bisa mengemasi pakaiannya." Gadis berambut panjang itu menghampiri mayat gadis itu dengan hati-hati,
tersenyum setulus mungkin dan berkata, "Tolong berikan pakaianmu padaku. Aku akan membantumu mengepaknya." Si Ji tersenyum dan menyerahkan pakaian itu kepada gadis berambut panjang. Sementara orang lainnya sedang mengemasi pakaiannya. Si Ji terkekeh lagi, lalu mendekati Li Fugui. Ia mengulurkan kedua tangannya dan menggenggam kedua pergelangan tangan Li Fugui dengan kedua tangannya. Ia berkata kepada Li Fugui dengan gembira, "Kakak, kamu tidak tahu, di sini sangat menyenangkan. Ada cermin di keempat sisinya. Nah, aku bisa melihat diriku sendiri dengan sangat jelas. Saat kita sampai di hotel, aku akan memakaikan pakaian ini untukmu. Kamu bisa membantuku melihat apakah kamu terlihat cantik." Setelah mendengar apa yang dikatakan si Ji, Li Fugui menjilat bibirnya yang kering. Kemudian dia tersenyum pahit pada Putri Mayat dan berkata, "Kakak Putri Mayat, bisakah kau berhenti membicarakan ini untuk saat ini? Jika ada sesuatu, bagaimana kalau kita bicarakan setelah kita sampai di hotel?" Si Ji tersenyum dan berkata, "Baiklah, saudaraku, aku akan mendengarkanmu. Aku akan melakukan apapun yang kau minta." Setelah gadis berambut pendek itu melihat informasi transfer Li Fugui, dia bertanya dengan ragu-ragu, "Tuan, Anda memanggil gadis ini dengan sebutan apa tadi?" "Siapa namanya?" Li Fugui tertawa dan berkata, "Si Ji, Si dari Mayat, Ji dari Jicang." Ketika gadis berambut pendek itu mendengar nama itu, ekspresinya sedikit berubah. Ia berbisik, "Putri Mayat, mengapa aku belum pernah mendengar nama itu sebelumnya?" Li Fugui tertawa dan berkata, "Haha, wajar saja kalau kamu belum pernah mendengarnya. Itu tidak biasa, jika Anda pernah mendengarnya." Pada saat ini, gadis berambut panjang itu sudah mengeluarkan pakaian dalam yang telah dipilih oleh Putri Mayat dan menyerahkan beberapa kotak kepada Putri Mayat. Setelah Putri Mayat mengambilnya, dia berkata kepada gadis berambut panjang, "Ngomong-ngomong, terima kasih sudah memuji kecantikanku tadi. Sekarang aku bisa mengabulkan permintaanmu. Kalau kamu punya keinginan yang ingin kamu penuhi, kamu bisa bilang padaku." Li Fugui buru-buru membujuk, "Ahem, saudari Si Ji, hari sudah mulai larut, ayo cepat pergi." Namun Si Ji cemberut dan berkata dengan enggan, "Kakak, bisakah kau menunggu sebentar? Ini adalah orang pertama yang kutemui yang memuji kecantikanku setelah aku datang ke dunia manusia. Jika aku tidak memberinya sedikit hadiah, bagaimana aku bisa berjalan di antara umat manusia di masa depan? HMPH, kalau kamu ngotot menyuruhku pergi dari sini, aku pasti akan marah." "Kamu juga tahu seberapa serius akibat kemarahanku." Li Fugui bingung. Dia menghela napas dan berkata, "Baiklah, kalau begitu tanyakan saja." "Mustahil. Siapa yang memberitahunya bahwa dia belum menyelesaikan tujuannya untuk menghubungi Putri Mayat?" Saat ini, beberapa pemimpin sekte masih menunggunya di desa Tianming. Jika dia tidak dapat dengan cepat menguraikan rahasia dalam gulungan rahasia surgawi, tidak ada yang tahu kapan umat manusia akan dapat menikmati kedamaian. Melihat Li Fugui mengangguk, Si Ji terkikik lagi dan berkata, "Aku tahu kau yang terbaik bagiku, saudaraku." Setelah berkata demikian, sang Putri Mayat bertanya kepada gadis berambut panjang itu, "Baiklah, sekarang kau boleh mengatakannya kepadaku. Apakah kau ingin hidup lebih lama, atau kau ingin lebih banyak kekayaan?" Gadis berambut panjang itu menatap sang Putri Mayat dengan bingung, mulutnya setengah terbuka. Dia tertegun cukup lama sebelum akhirnya bertanya dengan suara rendah, "Ahem, apakah kamu benar-benar bisa mengajukan permintaan?" Si Ji tersenyum seolah itu adalah hal yang wajar dan berkata, "Tentu saja, kamu bisa meminta apa saja." Meskipun gadis berambut panjang itu gugup, setelah mendengar ini, dia masih bertanya dengan ragu-ragu, "Kalau begitu,
bisakah kamu membuatku kaya? Si Ji bertanya. Berapa yang kamu inginkan? Gadis berambut panjang itu dengan hati-hati mengulurkan jarinya dan bertanya dengan ragu-ragu. 1 juta? Apakah itu banyak? Si Ji berbalik dan bertanya pada Li Fugui dengan ragu. Saudaraku, apakah lebih dari 1 juta? Li Fugui berkata terus terang. Bagi orang biasa, 1 juta itu banyak. Si Ji bertanya, kakak, apakah kamu punya banyak uang? Li Fugui tersenyum dan berkata, saya punya uang lebih dari 1 juta. Si Ji berkata tanpa ragu, kalau begitu, kamu harus memberinya 1 juta sekarang. Li Fugui tersenyum pahit, berpikir dalam hati bahwa dia benar-benar bosan. Mengapa dia keluar membeli pakaian di tengah malam? Tentu, dia mengeluh dalam hatinya, tetapi bukan karena dia telah membuang 1 juta tanpa alasan. Dengan hartanya saat ini, jangankan 1 juta, dia tidak akan berkedip sedikit pun jika memberi gadis di depannya 10 juta. Intinya, hal semacam ini sangat mengerikan. Setelah menerima begitu banyak kecurigaan dan penghinaan dari begitu banyak orang, pada akhirnya, dia masih harus membayar pihak lain sejumlah besar uang. Awalnya aku berpikir bahwa aku telah memimpin 6 sekte utama dan tidak ada seorang pun di dunia yang dapat mengancamku. Siapa yang mengira takdir akan mempermainkanku dan tiba-tiba muncul karakter seperti Ratu Mayat. Namun aku mengeluh dalam hatiku. Namun Li Fugui hanya bisa tersenyum pahit dan mengangguk, sambil berkata, baiklah, kalau begitu aku akan memberinya 1 juta sekarang. Tetapi setelah memberinya uang, kamu tidak dapat mengajukan permintaan lain. Si Ji terkekeh dan berkata, jangan khawatir, saudaraku. Aku pasti tidak akan mengajukan permintaan apapun lagi. Gadis berambut panjang di depannya benar-benar tercengang. Dia menatap Li Fugui dengan sedikit ketidakpercayaan. Dia tidak pernah menyangka kalau pihak lain tega memberinya uang sebanyak itu hanya karena dia sedang bercanda. Tepat ketika gadis berambut panjang itu merasa tak percaya, Li Fugui dengan santai berkata, berikan saya nomor kartu bank Anda dan saya akan mentransfer uangnya kepada Anda sekarang. Gadis berambut panjang itu bertanya dengan tidak percaya, tidak. Tuan, apakah Anda benar-benar akan memberi saya uang sebanyak itu sekarang? Li Fugui tampak sedikit tidak sabar dan berkata, Anda menginginkannya atau tidak? Jika ya, berikan saya nomor kartunya. Gadis berambut pendek itu sedikit bersemangat saat ini. Dia segera berkata, apa yang masih kau lakukan di sana? Cepat dan beritahu pria tampan ini nomor kartumu. Gadis berambut panjang itu ragu-ragu selama beberapa detik, perlahan-lahan menjadi tenang, lalu dia memberitahukan nomor kartunya. Setelah Li Fugui memasukkan nomor kartu pihak lain, dia segera mentransfer uangnya. Setelah gadis berambut panjang itu menerima pesan teks transfer, dia berkata dengan gembira, ya Tuhan. Ini, kamu benar-benar memberiku begitu banyak uang. Wow, ini terlalu tidak bisa dipercaya, kan? Tunggu, apakah aku sedang bermimpi sekarang? Gadis berambut pendek itu segera mengambil telepon dari gadis berambut panjang. Tunggu sampai dia melihat beberapa angka 0 setelah angka tersebut. Gadis berambut pendek itu pun berkata sambil menitikkan air mata. Tidak, kamu tidak sedang bermimpi, ini benar-benar nyata. Tepat saat kedua gadis itu tenggelam dalam kegembiraan, Li Fugui tersenyum dan berkata kepada Si Ji, kakak Si Ji, bolehkah kita pergi sekarang? Hari sudah malam, kamu baru saja membeli beberapa potong pakaian dalam. Kamu masih perlu membeli mantel dan sebagainya. Si Ji berkata, baiklah, saudaraku, bawalah aku membeli mantel sekarang. Tidak menginginkan waktu ini, pikiran Li Fugui berpacu. Berpikir tentang bagaimana dia membawa putri mayat bersamanya tadi,
Putri mayat berbicara omong kosong dan cara orang lain memandangnya. Li Fugui segera menatap gadis berambut pendek di sebelahnya dan berkata sambil tersenyum, "Bagaimana kalau begini? Aku akan memberimu 1 juta sekarang, dan kamu bisa membawa adikku membeli pakaian. Setelah Anda membeli pakaian tersebut, uang sisanya menjadi milik Anda. Atau kalau kamu merasa sudah mengeluarkan uang terlalu banyak, setelah kamu membeli pakaiannya, kamu bisa datang kepadaku untuk meminta ganti rugi atas uang yang telah kamu keluarkan." Gadis berambut pendek itu terkejut dan bertanya, "Benarkah, Tuan?" Li Fugui tersenyum dan berkata, "Mengapa saya harus berbohong kepada Anda tentang hal ini? Jika Anda tidak percaya kepada saya, berikan saya nomor kartu Anda sekarang." Suara gadis berambut pendek itu sedikit bergetar ketika dia berbicara, dan dia mengucapkan nomor kartunya tanpa berpikir. Li Fugui tersenyum dan berkata, "Baiklah, asalkan saya punya nomor kartunya." Sambil berbicara, Li Fugui menyelesaikan pemindahannya dan berkata kepada gadis berambut pendek itu, "Baiklah, sekarang kamu bisa mengajak adikku membeli pakaian." Gadis berambut pendek itu mengambil telepon dan melihat informasi transfer. Dia menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan dirinya. Kemudian dia berkata kepada Li Fugui, "Tuan, jangan khawatir. Saya pasti akan memilih beberapa pakaian yang sangat indah untuk adik saya." Li Fugui mengangguk, lalu menatap Siji, "Kakak putri mayat, silakan ikut aku dulu. Ada yang ingin kukatakan padamu." Siji segera menghampiri Li Fugui dan bertanya dengan suara rendah, "Kakak, apa yang ingin kau katakan padaku?" Li Fugui memperingatkannya dengan serius, "Ingat, mulai sekarang di mal ini, kamu tidak boleh menggunakan sihir tanpa izinku, mengerti?" Siji cemberut dan berkata, "Kakak, kapan aku pernah menggunakan sihir?" Li Fugui mengerutkan kening dan berkata, "Beranikah kamu mengatakan bahwa kamu tidak menggunakannya? Jika kamu tidak menggunakan sihir apapun di ruang ganti tadi, bagaimana kamu bisa membuat gadis ini takut seperti ini?" Putri mayat itu tampak berubah menjadi anak kecil yang telah berbuat salah, dan berbisik, "Baiklah, tadi aku merasa kalau melepas pakaianku terlalu merepotkan. Tapi karena kamu, saudaraku, tidak mengizinkanku menggunakan sihir, lain kali, aku tidak akan menggunakannya, kan?" Setelah menerima jawaban positif dari putri mayat, Li Fugui akhirnya menunjukkan senyum sedikit lega di wajahnya. Dia mengangguk pelan dan berkata, "Baiklah, asal kau tidak menggunakan sihir. Baiklah, sekarang ikuti nona muda ini untuk membeli baju baru. Aku akan menunggumu di seberang." Wanita mayat dan wanita berambut pendek baru saja pergi. Tetapi wanita berambut panjang datang ke Li Fugui dan berbisik, "Tuan, mengapa Anda tidak duduk di sini dulu?" Li Fugui tertawa canggung. "Lupakan saja, aku dulu orang baik. Tapi sekarang aku duduk di sini. Haha, aku khawatir siapapun yang datang ke sini akan mengira aku orang jahat." Gadis berambut panjang itu juga merasa agak tidak pantas jika Li Fugui duduk di toko pakaian dalam, jadi dia tersenyum dan berkata, "Bagaimana kalau begini? Aku punya saudara perempuan yang baik di toko pakaian pria sebelah. Kamu bisa pergi ke sana dan duduk, minum teh, dan beristirahat." Li Fugui bukan orang bodoh seperti dulu. Dia melihat pikiran kecil orang lain secara sekilas. Aku tersenyum dan berkata, "Lupakan saja, aku akan duduk di area istirahat di sana dan bermain dengan ponselku sebentar." Baru-baru ini, Li Fugui berada di pegunungan yang dalam atau di tempat-tempat rahasia, dan tidak ada sinyal di sebagian besar tempat. Sekarang dia telah datang ke dunia tempat manusia hidup. Dia tentu tidak akan melewatkan kesempatan apapun untuk menghubungi Li Xiuling dan yang lainnya. Sekarang karena beberapa dari wanitanya sedang hamil,
Wajar saja jika dia lebih memperlihatkan perhatian dan kepedulian kepada mereka. Sesampainya di tempat istirahat, Li Fugui mencari kursi dan duduk. Kemudian dia mengeluarkan telepon genggamnya dan mulai menelepon beberapa gadis. Bersambung.